Selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita akan membahas salah satu pemikir, sejarawan, yang paling provokatif ya, Yuval Noah Harari. Betul. Kalau Anda pernah baca bukunya, pasti tahu dia ini bukan sejarawan biasa. Benar, dia melihat sejarah itu bukan sekedar daftar tanggal dan nama raja, tapi sebagai studi tentang perubahan itu sendiri. Sumber kita kali ini adalah serangkaian wawancara dan tulisan dia, di mana dia membedah ide-ide yang fundamental banget. Ide-ide yang menyatukan, tapi sekarang justru bisa mengancam peradaban kita. Nah, itu dia. Jadi misi kita hari ini adalah memecah 3 ide besarnya. Pertama, gimana cerita fiksi kayak uang dan negara bisa bikin miliaran orang kerjasama? Lalu yang kedua, bagaimana teknologi modern, khususnya AI, mulai menggoyahkan pilar-pilar ini, sampai ada potensi kelas manusia yang tidak relevan. Dan ketiga, kenapa kerjasama global itu bukan lagi pilihan, tapi jadi syarat mutlak kalau kita mau selamat. Oke, mari kita bongkar sama-sama. Mari. Kita mulai dari cara Harari melihat dunia, yang menurut saya unik banget. Dia gabungin sejarah, biologi, sampai teknologi. Untuk dapat gambaran besarnya gitu ya. Iya, dia juga sering bilang kalau meditasi itu bukan cuma buat relaksasi, tapi jadi semacam laboratorium pribadi untuk mengamati pikirannya sendiri. Nah, ini menarik. Katanya itu bantu dia membedakan mana realitas objektif, kayak pohon, dan mana cerita yang terus diproduksi oleh pikiran kita. Disitulah inti gagasannya masuk kan? Betul. Menurut Harari, superpower kita sebagai Homo sapiens itu adalah kerjasama massal yang fleksibel. Hewan lain nggak bisa. Simpanse mungkin bisa, tapi kelompok kecil aja. Tepat. Yang saling kenal. Semut bisa jutaan, tapi kaku. Udah terprogram. Nah, manusia, kita bisa kerjasama dengan jutaan orang asing. Kuncinya, keyakinan bersama pada cerita, fiksi. Dan ini bukan cuma soal mitologi atau agama ya. Jauh lebih luas. Uang misalnya. Itu kan cuma kertas atau angka di layar. Nggak ada nilai intrinsiknya sama sekali. Tapi karena kita semua percaya pada cerita bahwa kertas itu berharga, Yes, sistem ekonomi global bisa jalan. Miliaran orang percaya. contoh lainnya seperti perusahaan atau korporasi kan, itu kan entitas legal yang nggak bisa kita sentuh. Tepat sekali. Google atau negara Indonesia, itu realitas intersubjektif. Nggak ada fisiknya kayak pohon. Tapi juga bukan imajinasi pribadi saya doang. Tapi ada di imajinasi kolektif kita semua. Presis. Contoh dia yang paling gampang itu sepak bola. Selama 90 menit, semua orang di stadion setuju pada cerita kalau memasukkan bola ke gawang itu hal terpenting di dunia. Di luar stadion, cerita itu nggak ada artinya. Nah, tapi di dalam stadion, cerita itu menciptakan drama, passion, kerjasama yang luar biasa. Peradaban kita pada dasarnya beroperasi dengan prinsip yang sama, cuma skalanya jauh lebih besar. Tunggu, ini ada bagian yang agak bikin saya kurang nyaman. Kalau uang perusahaan oke lah itu jelas buatan manusia. Tapi Harari juga menyebut hak asasi manusia itu cerita. Menyebutnya cerita kayak disamain sama aturan sepak bola, rasanya agak gimana gitu kan? Apa nggak ada bedanya antara fiksi hiburan sama prinsip moral yang kita yakini? Pertanyaan bagus banget, dan disinilah nuansanya jadi penting. Saat Harari bilang fiksi atau cerita, dia nggak bermaksud itu bohong atau nggak penting. Justru sebaliknya. Justru sebaliknya, itu hal terpenting yang pernah kita ciptakan. Maksudnya adalah, hak asasi manusia itu nggak tertulis di DNA kita, nggak ada di hukum fisika. Oke, jadi itu bukan hukum alam seperti gravitasi. Tepat, singa nggak menghormati hak asasi rusa kan? Konsep bahwa setiap manusia punya martabat yang sama, itu sebuah cerita indah yang kita ciptakan bersama. Masalahnya muncul ketika kita lupa bahwa kita yang menciptakannya. Saat kita menganggap cerita itu kebenaran mutlak. Persis, saat kita anggap cerita kita, entah itu soal bangsa, agama, ideologi, itu absolut kayak gravitasi. Disitulah konflik berdarah dimulai. Kita jadi merasa berhak menindas orang yang ceritanya beda. Oke, jadi ini bukan soal meremehkan, tapi memahami sumber kekuatan dan juga kerapuhannya, karena kesepakatan itu bisa berubah. Tepat. Cerita bisa jadi alat luar biasa untuk mengurangi penderitaan, tapi bisa juga jadi sumber penderitaan terbesar. Kuncinya adalah sadar kalau kita penulisnya. Oke, jadi fondasi peradaban kita ini ternyata dibangun di atas cerita.
Nah, Harari melihat ada semacam gempa tektonik yang sedang mengguncang fondasi ini. Sumbernya. Teknologi? Dia bilang, kisah sukses demokrasi liberal abad ke-20 yang juga sebuah cerita kan, sekarang lagi di bawah tekanan serius. Dan alasannya bukan karena ideologinya salah, tapi karena teknologinya usang. Gimana tuh maksudnya? Nah, argumennya begini. Demokrasi liberal dan pasar bebas itu kan dibangun di atas gagasan kebebasan individu. Slogan kayak, pemilih tahu yang terbaik atau pelanggan selalu benar. Betul? Atau ikuti kata hatimu. Semuanya berasumsi manusia punya kehendak bebas yang otentik dari dalam diri. Selama berabad-abad, asumsi ini aman-aman aja. Karena nggak ada yang bisa benar-benar masuk ke pikiran kita. Tepat. Nggak ada kekuatan eksternal yang bisa memanipulasi perasaan kita dari dalam. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya dalam sejarah, itu mungkin terjadi. Inilah ancaman pertama. Kemampuan untuk meretas manusia. Ini bukan fiksi ilmiah lagi ya. Rekomendasi di e-commerce yang kayaknya tahu apa yang kita mau sebelum kita sadar, atau timeline media sosial yang bikin kita marah terus. Persis. Ketika sebuah sistem eksternal, entah itu algoritma pemerintah atau korporasi, punya cukup data biometrik dan personal tentang Anda, sistem itu bisa paham pemicu emosi Anda, ketakutan Anda, keinginan Anda. Bahkan lebih baik dari kita sendiri. Tepat. Lebih baik daripada Anda memahami diri sendiri. Saat itu terjadi, kehendak bebas jadi produk yang bisa dimanipulasi. Kalau hati Anda bisa dikendalikan pihak luar, ikuti kata hatimu, itu masih nasihat bijak nggak? Kalau itu justru bikin kita jadi boneka yang gampang banget dikendalikan. Dan ini menggoyahkan asumsi dasar seluruh sistem politik dan ekonomi kita. Kalau pikiran kita aja udah nggak aman, gimana nasib kita di masyarakat? Soal pekerjaan misalnya, ini nyambung ke ancaman kedua yang dia sebutkan. Soal jadi nggak relevan. Betul sekali. Ini konsekuensi logisnya. Harari bikin perbedaan yang tajam. Perjuangan besar abad ke-20 itu melawan eksploitasi. Kaum buruh dieksploitasi di pabrik. Tapi mereka dibutuhkan. Mereka dibutuhkan. Nah, perjuangan di abad ke-21 menurutnya adalah melawan irelevansi, ketidakrelevanan. Dan jadi tidak relevan itu jauh lebih buruk daripada dieksploitasi. Kenapa lebih buruk? Kalau Anda dieksploitasi, setidaknya Anda masih punya kekuatan tawar. Sekecil apapun. Bisa mogok, bisa memberontak. Karena kaum elit masih butuh tenaga atau tubuh Anda. Tapi kalau kita nggak relevan, Anda nggak punya apa-apa untuk ditawarkan. Suara Anda nggak didengar karena Anda nggak lagi jadi bagian penting dari mesin ekonomi atau militer. AI dan robotika itu bisa menggantikan bukan cuma pekerjaan manual, tapi juga kognitif. Supir, dokter, bahkan seniman. Bisa jadi, ketika jutaan orang digantikan algoritma yang lebih efisien, mereka mau ngapain? Ketakutan inilah, takut disingkirkan dan dilupakan, yang menurut Harari jadi bahan bakar utama gelombang populisme di seluruh dunia sekarang. Wah, gambaran masa depannya jadi terdengar cukup suram ya. Sistem politik usang, pikiran diretas, pekerjaan terancam. Apa ada jalan keluarnya? Saya tahu dia sempat bahas Universal Basic Income atau UBI. Pendapatan dasar universal. Tapi dia kelihatannya nggak terlalu yakin itu solusi pamungkas. Kenapa? Apa masalahnya? Dia lihat ada dua masalah fundamental. Pertama, di kata universal. Biasanya UBI itu dibayangkan skalanya nasional. Contohnya, pajak dari perusahaan teknologi di California buat bantu penambang batu bara di Pennsylvania. Betul. Tapi, kata Harari, disrupsi terbesar itu nggak akan terjadi di Pennsylvania, tapi di negara kayak Bangladesh atau Honduras, yang ekonominya bergantung sama industri padat karya. Dan sulit membayangkan pemilih di California mau pajak mereka dipakai buat UBI di Bangladesh. Hampir mustahil secara politik. Jadi solusinya harus global, tapi implementasinya susah banget. Itu yang pertama. Oke, masalah skala global. Terus yang kedua? Masalah kedua ada di kata dasar. Siapa yang mendefinisikan apa itu kebutuhan dasar? Hari ini mungkin makanan dan tempat tinggal. Tapi 50 tahun lagi. Saat bioteknologi makin maju. Ya, apa perawatan untuk memperpanjang usia atau rekayasa genetika biar anak lebih pintar itu termasuk layanan kesehatan dasar? Atau itu cuma buat kaum super kaya? Tularita mayoritas cuma dapat yang paling minimal buat bertahan hidup. Dan ini bisa membuka pintu ke perpecahan spesies manusia secara biologis antara Homo sapien biasa dan manusia super. Itu skenario yang jauh lebih ngeri. Oke, saya paham soal skala dan definisi dasar itu pelik. Tapi bukankah pendukung UBI bilang, mulai di tingkat nasional kan lebih baik daripada nggak sama sekali? Dia mengakui itu mungkin perlu sebagai jaring pengaman ekonomi, supaya orang nggak kelaparan. Tapi kekhawatiran utamanya lebih dalam. Bukan cuma soal ekonomi. Bukan, UBI nggak mengatasi masalah psikologis.
hilangnya makna dan tujuan hidup. Selama ini kan pekerjaan itu sumber identitas bagi banyak orang. Kalau itu hilang, terus Anda cuma dikasih uang buat main video game seharian, apa yang terjadi pada jiwa manusia? Bisa muncul depresi, keputusasaan. Kasih gejalanya, bukan penyakit utamanya. Oke, jadi kalau UBI bukan jawaban pamungkasnya, rasanya kita kayak nemu jalan buntu. Terus kita harus kemana dari sini? Apa solusi yang lebih besar? Nah, kalau kita tarik semua benang merah ini, kesimpulannya cuma satu. Keharusan adanya kerjasama global, yang levelnya belum pernah terjadi sebelumnya. Kerjasama global. Iya, Harari mengidentifikasi 3 masalah eksistensial yang nggak bisa dipecahkan satu negara sendirian. Nggak peduli sekuat apapun negara itu. Apa aja 3 itu? Perang nuklir, perubahan iklim, dan disrupsi teknologi terutama AI dan bioteknologi. Ketiganya punya ciri yang sama. Nggak kenal batas negara? Tepat. Bisa kasih contoh konkretnya nggak? Soal AI tadi. Tentu. Ambil contoh robot pembunuh otonom. Katakanlah Amerika Serikat memutuskan melarang pengembangannya karena alasan etis. Itu kan bagus. Bagus. Tapi nggak akan ada gunanya kalau Tiongkok atau Rusia diam-diam terus mengembangkannya. Mengetahui itu, Pentagon pasti nggak mau ketinggalan. Akhirnya jadi perlombaan senjata AI global. Yang sangat berbahaya. Satu-satunya cara mencegah ini adalah lewat kesepakatan global yang bisa dipercaya semua pihak. Sama halnya dengan perubahan iklim. Anda nggak bisa bangun tembok buat menahan kenaikan permukaan air laut, kan? Tapi kan itu butuh tingkat kepercayaan antar negara yang rasanya mustahil dicapai sekarang. Nasionalisme justru lagi naik daun. Rasanya kita malah bergerak ke arah sebaliknya. Dan disinilah, secara mengejutkan, Harari justru menemukan secercah harapan. Dia menunjuk pada contoh paling kuat, hubungan Prancis dan Jerman. 2 negara yang punya sejarah perang mengerikan. Baik kan, saling bantai berabad-abad. Tapi lihat sekarang, tingkat kepercayaan di antara mereka sangat tinggi. Pemerintah di Paris sama sekali nggak khawatir Jerman diam-diam bikin pasukan robot di pegunungan Bavaria. Dan sebaliknya juga begitu. Gimana mereka bisa sampai ke titik itu? Mereka membangun institusi bersama, kayak Uni Eropa, menyatukan ekonomi, bikin mata uang bersama, warganya bebas bergerak. Intinya, mereka sadar menciptakan cerita baru yang lebih besar. Cerita di mana kerjasama lebih menguntungkan daripada konflik. Persis. Ini membuktikan membangun kepercayaan semacam itu, bahkan antara musuh bebuyutan, bukanlah hal yang mustahil. Kuncinya, kita nggak perlu menghapus identitas nasional kita. Anda tetap bisa jadi orang Indonesia yang bangga. Betul, tapi kita perlu menambahkan satu lapisan identitas baru di atasnya. Identitas dan loyalitas kepada kemanusiaan dan planet bumi secara keseluruhan. Oke, sebagai rangkuman, kita udah melakukan perjalanan intelektual yang luar biasa ya. Kita mulai dari ide bahwa peradaban kita dibangun di atas cerita bersama. Lalu kita lihat gimana teknologi baru mulai meretas cerita paling fundamental, yaitu tentang kehendak bebas manusia dan mengancam bikin kita nggak relevan. Dan kita akhiri dengan kesimpulan yang mendesak. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan menciptakan cerita baru yang lebih besar lagi. Cerita tentang kerjasama global. Dan sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Harari menunjuk model Prancis-Jerman sebagai bukti bahwa kepercayaan itu bisa dibangun, bahkan setelah konflik paling pahit. Pertanyaannya untuk Anda renungkan adalah, apa yang sebenarnya dibutuhkan bukan secara politik di PBB ya, tapi secara psikologis di dalam diri Anda agar Anda bisa mempercayai pihak yang secara tradisional Anda anggap sebagai lawan atau yang lain, sama seperti Anda percaya pada tetangga Anda. Cerita pribadi apa tentang kita versus mereka? Yang harus diubah terlebih dahulu di dalam benak Anda agar loyalitas baru kepada kemanusiaan itu terasa nyata dan tulus?